Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Oke, jadi pertama-tama sebelum video ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silvi Kumalasari Salsabila, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi PGMI kelas 1C dengan NIM 112-301-83000065. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester pada mata kuliah konsep dasar IPA dengan proyek materi bioteknologi dengan dosen pengampu Bapak Rohmat Widianto MPD. Proyek bioteknologi yang akan saya buat kali ini adalah tapai atau sering juga disebut dengan tape, merupakan salah satu jenis makanan tradisional Indonesia. Tape merupakan salah satu produk bioteknologi tradisional atau yang disebut juga dengan bioteknologi konvensional. Tapai dibuat dengan cara yaitu difermentasi atau proses peragian. Pembuatan tapai melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tapai Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Baiklah, mari kita masuk kepada proses pembuatannya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang harus disiapkan untuk membuat tape. Yang pertama di sini ada ragi khusus tape, lalu yang kedua daun pisang, ketiga pisau, keempat talenan, kelima nampah, keenam ada bahan utama yaitu singkong, dan yang ketujuh adalah gula pasir. Mari kita buat. Tentunya langkah pertama yaitu adalah mengupas singkong sampai bersih. Di sini pengupasan singkong sedikit challenging karena tekstur dari kulit singkongnya agak keras dan perlu adanya pemilihan singkong dengan kualitas yang baik untuk membuat tape agar hasilnya empuk dan lembut. Lakukan ini sampai singkong yang terakhir dan tetap berhati-hati saat menggunakan benda tajam. Setelah singkong dikupas, hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengkerik bagian luar atau mempiling bagian terluar singkong supaya hasil dari singkongnya terlihat rapi dan cantik. Jika tidak memiliki alat piling, maka bisa mengkeriknya dengan pisau. Lakukan piling ini di seluruh permukaan daging singkong. Lalu langkah selanjutnya adalah memotong singkong menjadi bagian-bagian yang kecil. Pemotongan singkong menjadi bagian-bagian yang kecil bersifat opsional, boleh dilakukan ataupun tidak. Pada step ini, saya memotong semua singkong-singkongnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar muat di dalam kukusan. Ini adalah singkong-singkong yang sudah dicuci bersih setelah dipotong-potong menjadi bagian yang kecil. Lalu langkah selanjutnya yang disiapkan adalah kukusan atau dandang yang sudah diisi air sesuai takaran. Bisa direbus atau dikukus agar tekstur dari singkong menjadi empuk. Lalu tata singkong-singkong yang sudah dipotong kecil-kecil tadi ke dalam dandang atau kukusan secara rapi agar muat di dalam kukusan. Setelah semuanya sudah ditata, lalu kukus singkong selama 25 menit dengan api kecil. Berikut adalah proses pengukusan singkong agar tekstur singkong menjadi empuk. Nah, ini adalah singkong-singkong yang sudah dikukus. Lalu setelahnya adalah menunggu singkong tersebut sampai dingin atau menyesuaikan suhu ruang sebelum dilaburi dengan ragi tape. Selanjutnya memasuki proses peragian atau fermentasi singkong. Di sini singkong sudah dalam keadaan dingin dan juga ragi tape yang sudah dihaluskan. Ada juga sudah disiapkan gula pasir untuk tape dan
baskom yang sudah dialasi oleh daun pisang. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam tahap ini adalah menaburkan ragi tape ke seluruh permukaan daun pisang secara merata sebelum dimasukkan singkong-singkongnya nanti. Setelah permukaan daun pisang sudah tertutupi oleh ragi tape, langkah selanjutnya adalah baluri singkong-singkong tersebut dengan ragi tape. Lakukan hal ini secara merata sampai singkongnya habis. Dan ini adalah singkong yang sudah dibaluri oleh ragi tape. Langkah selanjutnya adalah menaburkan gula pasir secukupnya di atas singkong. Taburkan secara merata di atas permukaannya. Sesudah ditaburkan, langkah selanjutnya adalah menutupi singkong tersebut dengan daun pisang. Di sini saya menutupnya dengan 2 layer daun pisang. Setelah ditutup dengan daun pisang, di sini saya sudah menyiapkan kain bersih. Pada proses fermentasi ini tidak dibutuhkan adanya oksigen, jadi saya menutupnya dengan kain bersih dan juga nampan yang bersih. Dan ini adalah proses terakhir karena proses ini membutuhkan fermentasi selama 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Setelah proses fermentasi selama 3 hari, di sini sudah tercium aroma dari tapenya. Mari kita lihat hasil fermentasi dari tape singkong yang didiamkan selama 3 kali 24 jam. Di sini bentuk dari daun pisangnya sudah berbeda dan layu dan terdapat embunnya. Juga terlihat tampilan fisiknya tape singkongnya ini melunak, lembut, dan bau khas tape yang manis. Pada proyek bioteknologi konvensional dengan membuat tape singkong yang saya buat kali ini berhasil karena rasa dan teksturnya sesuai dengan tape pada umumnya. Setelah melakukan proyek bioteknologi konvensional dengan membuat tape singkong, saya dapat menarik kesimpulan bahwa tape singkong melibatkan fermentasi mikroorganisme yang mengubah karbohidrat menjadi senyawa-senyawa seperti asam laktat dan etanol. Proses ini menghasilkan rasa, aroma, dan tekstur khas tape. Peningkatan kandungan asam laktat dan senyawa bioaktif berpotensi memberikan manfaat kesehatan termasuk sifat probiotik. Perubahan komposisi kimia selama fermentasi juga mempengaruhi sifat fisik dan nutrisi tape singkong. Dan juga selama proses fermentasi tape singkong tidak melibatkan adanya oksigen di dalamnya.